Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-10 ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis kualitatif kation ya, golongan 1 ya, sesuai dengan jadwal di kontrak perkuliahan. Sebenarnya di PowerPoint yang saya berikan minggu lalu itu sudah merupakan rangkuman dari kesemuanya ya. Kesemuanya analisis kualitatif ya, baik itu kation maupun anion. Oke, tapi sekarang saya akan jelaskan lebih spesifik per golongannya ya. Oke, kita ulang sedikit bahwa analisis kualitatif itu merupakan suatu analisis yang digunakan untuk memisahkan dan mendeteksi sejumlah kation dan anion dalam suatu bahan sampel. Ini analisis kualitatif kation dan anion. Jadi analisis yang digunakan untuk memisahkan dan mendeteksi sejumlah kation dan anion dalam suatu sampel. Jadi tujuannya analisis kualitatif itu adalah hanya untuk mengetahui atau mengidentifikasi unsur atau golongan apa yang terdapat dalam sampel. Di mana ketika nanti sudah diketahui atau sudah teridentifikasi ada unsur apa di dalam sampel itu, baru kita menghitung sampel itu unsur tersebut di dalam sampel kadarnya berapa. Nah, itu yang disebut dengan analisis satu lagi, yaitu analisis kuantitatif. Nah, teknik-teknik yang digunakan dalam analisis kualitatif ini berbeda-beda, tergantung pada sifat sampelnya seperti apa. Tergantung apakah sampelnya itu merupakan senyawa yang kompleks, yang di dalamnya terdapat campuran berbagai macam senyawa, atau hanya suatu bahan yang terdiri dari satu senyawa saja atau 1-3 senyawa. Itu lebih mudah ya nanti dianalisisnya. Gitu, karena itu teknik-tekniknya yang digunakan itu ada berbagai macam. Nah, kemudian untuk beberapa kasus tadi ya, yang misalnya sampelnya itu senyawa di dalamnya kompleks, banyak sekali kandungannya, maka akan diperlukan tes spesifik dari sampel. Nah, ini adalah urutan untuk analisis kualitatif. Jadi yang pertama, ion akan dipisahkan dalam kelompok-kelompok dari larutan awal. Kemudian setelah masing-masing terpisah, maka pengujian dilakukan untuk ion individu dalam setiap kelompok ya. Kelompok di sini berarti kan golongan ya. Jadi kation ini dipisahkan per golongan. Per golongan itu kenapa muncul golongan 1, 2, 3, 4, kemudian nanti ada anion juga, golongan-golongannya itu berdasarkan reaksi yang digunakan ya. Jadi biasanya dalam satu golongan itu reaksi awal yang digunakan untuk mengidentifikasi golongan tersebut itu biasanya sama. Nah, kemudian ini sedikit pengertian mengenai kation. Jadi kation itu adalah kelompok ion atau ion yang memiliki muatan positif ya. Tentu saja kalian sudah tahu. Jadi ion yang memiliki muatan positif. Kemudian kenapa dia bermuatan positif? Karena dia kehilangan elektron. Gitu ya. Contohnya natrium, maka dia memiliki 1 elektron valensi sehingga menjadi sebuah ion atau kation dengan muatan +1. Nah, kemudian menurut sifatnya, kation itu diklasifikasikan menjadi 5 golongan. Nah, sifatnya itu nanti menentukan reaksi apa yang digunakan. Untuk golongan 1 itu adalah Ag+, Pb2+, dan Hg22+. Nah, ini kalian nanti menghafalkannya jangan hanya unsurnya saja, ya, tapi kalian juga harus menghafalkan muatannya. Karena nanti ada Hg plus saja gitu. Kemudian nanti Fe juga kan ada Fe2+, ada Fe3+, begitu. Kemudian nanti ada satu kation yang ada di 2 golongan begitu. Nah, jadi kalian harus menghafalkan dengan muatannya. Jadi kation golongan 1 itu Ag+1, Pb2+, dan Hg22+. Nah, golongan 1 ini tadi kan saya sebutkan bahwa penggolongan kation itu salah satunya berdasarkan reaksinya ya. Jadi kation golongan 1 itu adalah golongan kation yang tidak larut dalam klorida. Tetapi dia mengendap dalam HCl 6 molar. Nah, kemudian ada kation golongan 2. Kation golongan 2 itu ada kadmium Cd2+,
kemudian Bi 3+, Cu 2+, As 3+, As 5+, Sb 3+, Sb 5+, Sn 2+, Sn 4+, Hg 2+. Nah, kita lihat kan di sini ada lagi Hg muncul ya. Hg muncul di golongan tadi di golongan 1 Hg22+, di golongan 2 ada Hg2+ saja. Kemudian di sini juga ada Pb2+ lagi di golongan 2 begitu. Nah, golongan 2 ini adalah golongan yang tidak larut dalam asam sulfida ya. Jadi si Pb ini dia tadi tidak larut dalam klorida, juga tidak larut dalam asam sulfida karena dia masuk ke dalam dua golongan. Tetapi dia mengendap pada larutan H2S 0,1 molar pada pH 0,5. Ya, kemudian ini kation golongan 3 ada Zn 2+, Ni 2+, Co 2+, Mn 2+, Fe 2+, Fe 3+, Al 3+, Cr 3+. Golongan ini tidak larut dalam basa sulfida, tapi dia mengendap pada H2S 0,1 molar pada pH 9. Ya, ini selanjutnya kalian bisa baca ya, ini kation golongan 4 dan golongan 5, ini sedikit, jadi 1, 4, dan 5 itu sedikit. Golongan 4 itu adalah golongan yang tidak larut dalam karbonat. Yang tidak larut di sini berarti kan mengendap ya. Tapi mengendap pada golongan 4 ini mengendap dalam amonium karbonat 1 molar pada pH 10. Kemudian kation golongan 5 itu sama dengan golongan 1, dia tidak larut dalam klorida dan juga tidak membentuk endapan. Kalau tadi kan golongan 1 tapi dia mengendap. Dia mengendap pada senyawa yang lain gitu. Nah, bagaimana cara misalnya ada suatu sampel kemudian kita ingin menguji ya. Maka sejumlah sampel kita larutkan dalam pelarut yang sesuai. Ya. Jadi misalnya begini, kita ingin menguji suatu sampel, walaupun misalnya si sampelnya itu tidak dari mana kita tahu kita ingin menguji Ag misalnya dalam sampel itu, kita ingin menguji Pb. Nah, memang harus ada pengetahuan awal tentang sampel tersebut. Ya. Jadi nggak bisa misalnya satu sampel kita mah nggak tahu di dalam sampel itu nggak tahu aja ada apa gitu. Kita tidak bisa menguji sampel yang seperti itu. Jadi si sampel itu sebelum kita uji kationnya, tetap kita harus punya pengetahuan awal mengenai sampel tersebut. Jadi misalnya sampel itu merupakan sampel limbah, diduga di dalamnya terdapat logam berat, kadmium dan timbal misalnya begitu. Jadi harus ada dulu pengetahuan awal tentang itu misalnya. Kemudian misalnya kita ingin menguji keberadaan natrium di dalam minuman isotonik gitu. Jadi kita tahu atau enggak keberadaan mineral-mineral dalam minuman isotonik. Nah, sebelumnya kan kita sudah tahu di dalam minuman isotonik itu ada ion apa saja begitu ya. Ada perkiraan ya, gitu. Tetap harus ada pengetahuan awal walaupun di awal kita mengasumsikan bahwa kation itu belum tentu ada gitu. Ada pengetahuan awal, misalnya kira-kira di dalam sampel itu ada apa, tetapi si kation itu juga tetap si perkiraan awal itu kan masih perkiraan. Jadi tetap kita mengasumsikan bahwa tetap harus diuji untuk mengetahui keberadaannya gitu ya. Gitu. Nah, ini adalah diagram pengujian untuk kation golongan 1 ya. Jadi nanti misalnya kalian di Vogel itu kan banyak ya nanti kalian melihat yang sudah spesifiknya itu ada di Vogel jilid 2 ya, yang sudah spesifik pergolongannya gitu. Karena yang di jilid 1 itu kalian akan menemui banyak sekali reaksi gitu. Di jilid 2 saja yang sudah spesifik ada beberapa misalnya dilarutkan dengan ini menghasilkan warna ini, dilarutkan dengan ini menghasilkan warna yang lain begitu. Jadi ada beberapa reaksi spesifik untuk masing-masing ion atau golongan. Nah, kalian jangan bingung. Jadi misalnya untuk satu ion misalnya banyak reaksinya itu kalau itu hanya alternatif saja gitu ya. Alternatif ya, nanti saya lihatkan ada diagram yang menunjukkan alternatif pelarut dari masing-masing kation ya. Oke, sekarang kita ke diagram identifikasi dari golongan 1 ya. Golongan 1. Jadi misalnya kita punya sampel.
kita punya sampel, maka pertama kita larutkan dulu. Tadi kan pelarut dari golongan 1 itu adalah HCl ya. Dan ciri dari golongan 1 itu adalah dia tidak larut dalam klorida. Berarti kan nanti si sampel itu ketika ditambahkan HCl nanti ada yang mengendap dan ada yang larut ya. Begitu. Nanti maksudnya terbentuk dua fase, ada yang mengendap dan ada yang larut. Nah, yang mana yang kita uji? Karena tadi di golongan 1 itu ciri khasnya adalah tidak larut dalam asam klorida, maka yang kita uji adalah endapannya. Endapannya kita larutkan dalam 2 ml air mendidih ya, air panas. Kemudian setelah itu disaring nanti ada dua, ada residu dan filtrat ya. Kalau di sini supernatan, jadi residu itu adalah endapan, filtrat adalah yang larutnya. Ada residu, ada filtrat. Nah, kemudian nanti residunya kita uji dengan AgCl dan Hg2Cl2. Oh, bukan, salah maaf. Jadi residu tadi kan dilarutkan dalam 2 ml air panas. Kemudian nanti ada yang mengendap. Yang mengendap itu diperkirakan dia adalah Pb dan yang larut itu terbalik. Yang mengendap itu diperkirakan dia adalah Hg dan Ag dan yang larut itu diperkirakan adalah Pb. Untuk memastikan adanya Pb itu ditambahkan 1 molar K2CR4. Kemudian nanti terbentuk endapan kuning PbCr4, berarti itu menandakan bahwa Pb positif ya, Pb itu ada. Gitu. Kemudian endapannya, tadi kan endapannya diperkirakan mengandung Ag dan Hg. Bagaimana cara memastikannya? Ditambahkan dengan 6 molar NH3. Kalau di sini ini kan mengambil dari jurnal luar negeri ya, jadi ada harus disentrifuge, kemudian harus di water bath dan lain-lain ya. Tapi dengan peralatan yang sederhana pun, misalnya tidak harus disentrifuge, hanya diteteskan secara biasa, kemudian kita kocok tabung reaksinya itu jika bahan-bahannya memang masih bisa digunakan, itu akan terbentuk perubahan yang kita inginkan. Gitu ya. Jadi tadi si endapannya yang diperkirakan dia adalah Ag atau Hg, memastikannya dengan cara ditambahkan 6 molar NH3. Kemudian nanti didapat lagi ada endapannya itu berwarna abu kehitaman, ya. Maka itu adalah tanda bahwa adanya Hg. Kemudian si filtratnya itu yang diperkirakan adalah Ag ya. Ag filtratnya diuji lagi untuk memastikan adanya Ag itu dengan menambahkan 6 molar asam nitrat. Nanti keberadaan Ag akan ditunjukkan dengan adanya endapan putih AgCl. Kurang lebih ini adalah skema pengujian kation golongan 1. Nah, nanti untuk pertemuan kali ini saya akan hanya jelaskan golongan 1 saja. Nanti golongan 2 kalian buat berdasarkan analisis spesifik di Vogel jilid 2, kalian buat skema atau diagram seperti ini ya untuk golongan 2 ya, untuk minggu depan. Nah, kemudian mengapa sih ditambahkan 6 molar HCl ya? Tadi kan golongan 1 itu terdiri dari kation yang tidak larut kation dalam bentuk ion klorida yang tidak larut. Nah, bagaimana untuk memastikannya? Maka tentu saja kita tambahkan asam klorida ya. Asam klorida gitu. Nah, reaksinya ada sebagai berikut. Nah, ini adalah reaksi pembentukan garam ya. Reaksi pembentukan garam atau reaksi pengendapan. Itulah mengapa kita belajar mengenai pengendapan kemarin sebelum UTS ya, karena itu merupakan dasar dari ketika kita akan mempelajari mengenai analisis kation. Ini reaksinya. Ag, tadi kan Ag ditambahkan HCl maka akan menghasilkan AgCl. Kemudian Pb2+ akan menghasilkan PbCl2. Dan Hg22+ akan menghasilkan Hg2Cl2. Kemudian tadi kita lihat di kurva ya bahwa penambahan
HCl itu sekitar 8 tetes saja ya, hanya 8 tetes. Jadi tidak boleh berlebih HCl-nya. Nah, kenapa tidak boleh berlebih? Karena kelebihan HCl akan membentuk kompleks ion-ion yang larut. Sedangkan kan kita nyarinya itu tadi di awal bahwa golongan 1 itu dia tidak larut dengan HCl ya. Sehingga dikhawatirkan jika HCl secara berlebih nanti akan terbentuk kompleks ion-ion yang harusnya mengendap tapi dia menjadi larut. Contoh, GCl itu akan menghasilkan kompleks dikloroargentat ya. GCl jika HCl-nya berlebih kan harusnya ketika Ag ditambahkan Cl itu menghasilkan endapan putih AgCl. Nah, ketika Cl-nya berlebih maka dia akan menghasilkan kompleks dikloroargentat ya, sehingga endapannya itu akan berkurang. Gitu. Begitu juga PbCl/Pb ketika ditambahkan HCl akan membentuk PbCl2. Tetapi jika berlebih maka dia akan membentuk kompleks tetrakloroplumbate. Dan Hg juga jika berlebih akan menghasilkan kompleks tetraklorohidrat. Kemudian tadi step yang kedua ada yang ketika kita akan melakukan pengujian selanjutnya ada yang ditambahkan 2 ml boiled water ya atau air mendidih. Nah, ini adalah penjelasannya bahwa KSP, AgCl dan PbCl2 masing-masing adalah segini. Ini berarti tidak ada satu garam pun yang larut dan AgCl kurang larut dibandingkan dengan PbCl2. Maka peningkatan suhu akan menyebabkan kelarutan lebih besar untuk Pb. Nah, ini tadi untuk memisahkan antara Pb dan Hg ya. Tadi kan ditambahkan air panas. Ini dari perbedaan KSP prinsipnya. Kemudian tadi untuk menguji memastikan sebenarnya ketika ditambahkan air panas kemudian si PB-nya itu sudah kita lihat lagi ya kurvanya. Nah, ketika ditambahkan air panas kemudian si larutannya itu sebenarnya ya yang tidak mengendapnya itu sebenarnya sudah dapat dipastikan bahwa itu adalah PB begitu ya. Tetapi kan untuk memastikannya ditambahkan lagi K2CrO4 ya. Nggak bisa ya dia. Oke. Untuk memastikan lagi adanya PB maka harus tambahkan K2CrO4 sehingga terbentuk endapan kuning ya PB gitu. Nah, kenapa dia harus tambahkan K2CrO4? Kenapa? Karena K2CrO4 akan memberikan gugus CrO4 yang akan bereaksi dengan PbCl2 membentuk endapan kuning. Jadi kan si kation itu di dalam sampel harus sampai dipastikan keberadaannya itu secara spesifik gitu. Biasanya spesifiknya itu dari apa? Kalau kation golongan 1 ini dari warna endapan. Ya, tadi AgCl warna putih, Hg2Cl2 warna abu dan PbCr4 warna kuning. Ya. Ini adalah reaksinya. Gitu ya. Kemudian tadi untuk memastikannya AgHg ya, ada yang ditambahkan 6 molar NH3. Kenapa harus ditambahkan 6 molar NH3? Karena untuk membentuk endapan yang dikehendaki, NH3 ini digunakan sebagai senyawa pengkompleks. Ya, tadi seperti saya bilang bahwa harus spesifiknya itu dilihat dari warna endapan kalau kation biasanya. Sehingga untuk membentuk endapan yang dikehendaki itu salah satunya dengan menambahkan NH3. Kemudian kenapa ditambahkan HNO3 sampai asam? Karena HNO3 ke dalam larutan akan mengubah kompleks AgNH3 2 kali yang atas ya. Ini kan kompleks. Jadi kan ketika AgCl ditambah NH3 membentuk kompleks ya. Nah, si kompleks ini mengendap nggak sih? Kompleks ini kan biasanya dia berwarna ya, larutan kompleks itu berwarna. Nah, sedangkan spesifiknya itu biasanya kation golongan 1 itu dengan biasanya dengan endapan, dengan warna endapan. Berarti
Ditambahkan HNO3. HNO3 penambahannya itu akan mengubah kompleks Ag NH3 dua kali menjadi Ag dan NH3. Dan penambahannya sampai asam itu untuk meyakinkan bahwa HNO3 dalam larutan telah cukup sesuai dengan reaksi ini. Sehingga nanti si Ag kan akan membentuk endapan dengan klorida menjadi AgCl, endapan AgCl berwarna putih. Ya. Oke, kurang lebih itu adalah penjelasan untuk analisis kation golongan 1. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan seperti biasa saya buka forum di LMS ya. Kemudian tadi tugasnya untuk minggu depan itu adalah membuat diagram atau skema analisis untuk kation golongan 2. Oke, dari mulai pertemuan ini sampai pertemuan ke-15 nanti kita akan banyak menghafal ya. Jadi silakan kuatkan ingatannya, hafalannya, karena nggak ada hitungan lagi. Dari sekarang sampai pertemuan ke-15 itu kita akan pure mempelajari reaksi-reaksi, pereaksinya apa, nanti hasilnya gimana, endapannya warna apa, larutannya warna apa, yang teridentifikasi apa, begitu ya. Kemudian akan beberapa studi kasus juga. Jadi silakan siap-siap untuk menghafal ya dari pertemuan sekarang sampai ke pertemuan ke-15. Karena nanti kita akan bertemu hitungan lagi itu di semester depan di kimia pemisahan yang lanjutan dari analisis kimia. Ya, saya kira cukup untuk penjelasan mengenai analisis kation golongan 1. Silahkan jika ada yang ditanyakan ditulis saja di forum diskusi begitu ya. Insya Allah minggu depan kita bertemu lagi untuk membahas mengenai analisis kation golongan 2. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.